Discover 2, Extrovert, Introvert, Intuitif, Sensori. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai penggerak seseorang, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Menurut Anda, kalau manusia itu terbagi dua kelompok antara extrovert dan introvert, Anda ada di posisi mana? Extrovert yaitu orang yang people person, sedangkan introvert lebih senang dengan kesendiriannya. Seorang introvert jika ada masalah, biasanya lebih banyak merenung, sementara orang ekstrovert jika ada masalah biasanya akan mencari atau menghubungi orang lain untuk dimintai bantuan, bahkan memakai baju saja minta pendapat orang lain. Contoh lain, ketika Anda meminjam sebuah mobil milik kawan, lalu tiba-tiba di tengah jalan mobilnya mogok. Orang ekstrovert pasti akan menghubungi yang punya, sedangkan orang introvert akan mencari manualnya. Dengan kata lain, orang introvert itu ibaratnya seperti orang yang hidup di dalam lingkaran dan hanya orang tertentulah yang diizinkan masuk ke dalamnya. Di sisi lain, orang ekstrovert sangat terbuka terhadap orang lain. Dia lebih mudah membiarkan orang lain masuk ke dalam kehidupannya sehingga lebih mudah pula baginya untuk masuk ke kehidupan orang lain. Kira-kira, Anda ada di posisi mana? Saya turun mengejar publik dan ketiganya untuk memenuhi berdasarkan permintaan para sahabat, akan tetapi, untuk korporasi saya tolak semua, termasuk pesan singkat kali ini pun bukan pengecualian. Pasti saya tolak. Adakah yang tahu mengapa saya tolak? Karena, saya seorang introvert. Saya introvert murni, hampir 85% skor nilainya, unsur ekstrovert saya hanya 15%. Sedikit sekali, saya tidak nyaman menjadi perhatian atau fokus banyak orang. Saya tidak terampil dalam memerhatikan seseorang, apalagi orang banyak. Berdiri di depan panggung membuat orang senang adalah pekerjaan penuh derita buat saya. Bisakah seorang introvert mengajar? Bisa, tetapi belum tentu orang bisa menikmatinya. Tidak natural bagi kaum introvert berusaha membuat orang lain suka. Begini sederhananya, orang introvert mendapatkan energi dengan diam dan berbicara dalam hatinya sendiri. Introvert menjaga jarak dengan keramaian pada saat ada yang dipikirkan. Bagi saya yang introvert ini, diam menyendiri adalah mengecharge baterai semangat. Iya, buat saya, menarik diri dari keramaian adalah cara mendapatkan energi. Berinteraksi sosial itu sangat melelahkan bagi saya. Dalam bersosialisasi, saya harus siap kuda-kuda dan bersiaga. Untuk berempati saja, perlu usaha yang berat. Kalau melihat orang seperti saya, persis seperti orang yang berada dalam bola plastik transparan, di situ tempat nyaman saya. Lain halnya dengan orang ekstrovert yang mendapatkan energi dari orang sekitar. Mereka menyedot energi dari social interaction. Berkumpul itu menyenangkan buat kaum ekstrovert. Bukan berarti orang introvert tidak berhati, tetapi caranya mengekspresikan diri berbeda dengan ekstrovert. Kami lebih personal, tidak massal. Bahkan, saya menganggap kaum ekstrovert itu seperti predator, pengusik kesendirian. Namun, sekali lagi, bukan berarti introvert tidak mau berteman. Berteman itu nilainya mahal, introvert temannya sedikit, tetapi jangkanya panjang dalam berinteraksi. Jarang basa-basi, langsung ke poin-poinnya. Di sisi lain, orang ekstrovert juga pandai membuat hati orang introvert merasa nyaman. Mereka pintar memosisikan diri sekaligus mendapatkan persetujuan orang introvert. Dengan cara membuat merasa nyaman tadi, sebagai catatan, pada saat kaum introvert diam dan malas bicara, jangan dipaksa dan jangan merasa terganggu. Itu hanya jeda sebentar, biarkan kami diam, berbicara dengan diri sendiri. Setelah itu kami akan kembali normal lagi. Kami memang tak pandai mengekspresikan diri, jadi, dalam bahasa gaulnya, don't take our silence as an insult, it isn't. Dan, kami juga bisa kesepian, loh, karena, pada dasarnya manusia memang makhluk sosial. Demografi orang Indonesia saat ini 60 hingga 65% lebih banyak ekstrovert, memang. Itulah mengapa orang Indonesia peduli sekali dengan komentar orang dan segala macamnya, sementara, Amerika dan Cina rata-rata lebih banyak orang kiri alias introvert. Itulah mengapa mereka peduli sekali dengan sistem dan layanan ketimbang orang-orang sekitar. Keduanya tidak ada yang lebih baik, ekstrovert ataupun introvert. Sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pertanyaannya, seberapa kenal Anda dengan diri Anda? Siapakah diri Anda sebenarnya? Jawaban dari pertanyaan tersebut sangat penting. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang penggerak CEO sukses, kenali siapa diri Anda, di mana karakter sukses Anda dalam berpikir dan bertindak, serta apa latar belakang karakter Anda dalam berinteraksi.
Jika Anda sudah menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Anda pasti akan merasa lebih nyaman dalam menjalani sebuah tindakan. Tidak ada orang yang murni 100% introvert ataupun murni ekstrovert. Pasti ada yang dominan, misalkan 80% introvert dan 20% ekstrovert. Ataupun sebaliknya, jadi, know yourself. Kenali diri Anda, itu merupakan hal yang utama. Lantas, kira-kira apa ada yang 50-50 antara introvert dan ekstrovertnya? Jawabannya, ada. Jika demikian maka Anda masuk ke kelompok berikutnya, yaitu antara sensori dan intuitif. Jadi, sekarang mari kita bagi 4 bagian tipe manusia. Bagian kiri yang disebut introvert, kanan adalah ekstrovert, bagian atas yaitu orang langit yang disebut juga intuitif. Dan bagian bawah yaitu orang bumi yang disebut sensori. Seperti yang sudah kita bahas, orang kiri atau introvert lebih menyukai dirinya sendiri dan orang kanan atau ekstrovert ialah tipe people person. Kini kita akan membahas bagian atas dan bawah. Orang bagian atas atau orang langit yaitu tipe pencipta atau kreator, sedangkan orang bagian bawah atau orang bumi termasuk tipe pelaksana. Kalau kita mau melihat data saat ini, orang Indonesia lebih banyak orang langit dan ekstrovert sekitar 68%. Orang langit dan 65% ekstrovert. Orang langit sangatlah kreatif, dan memang bisa kita lihat betapa orang Indonesia ini kreatif-kreatif. Orang langit ini senangnya mencipta dan berkreasi. Di bawah tekanan, mereka justru semakin kreatif. Mereka ini tidak telaten sama waktu, istilahnya mungkin bisa disebut sebagai last minute person. Senang kerja mepet-mepet waktu, hobi mereka menciptakan sesuatu. Apa yang baru, pasti dikerjakan dengan semangat, namun, jangan heran kalau mereka tidak bisa atau jarang menyelesaikan apa yang mereka kerjakan, karena selalu ada sesuatu yang baru lagi. Yang menarik minat mereka, mereka juga tidak bagus bermain sebagai team player. Itu kelemahan mereka dan mereka bisa sukses dengan satu jurus, harus mendelegasikan. Kalau tidak bisa mendelegasikan karyanya, mereka jalan di tempat. Adapun orang bumi merupakan pelaksana, dialah yang bergerak, take action. Jika orang langit adalah pencipta ide, orang bumilah yang mengambil tindakan untuk melaksanakannya. Kembali lagi, tidak ada yang lebih baik. Orang langit memang kekuatannya ada di ide-ide yang kreatif. Tetapi orang bumi adalah si penggerak. Orang langit tanpa didukung orang bumi, ide yang ada di kepalanya tidak dapat terrealisasi. Begitu juga orang bumi tanpa didukung orang langit, yang ia lakukan hanya itu-itu saja tanpa ada inovasi. Contohnya begini, dulu Coca-Cola dari kemasan beling mudah pecah, diganti dengan yang kaleng. Kemasan kaleng karena dapat melukai tangan saat membukanya. Akhirnya diganti dengan yang lebih efisien dan ramah lingkungan sampai sekarang. Inovasi seperti itu dibuat oleh orang-orang atas atau orang langit. Orang bumi yang menjalankan idenya, orang bumi, ciri utamanya ada 2 hal. Pertama, mereka suka sekali atau pandai berdagang, jual beli. Mereka membuat keuntungan dari dealing. Kedua, mereka sangat tepat waktu. Manusia yang sangat peduli dengan waktu, berlawanan 180 derajat dengan kaum langit yang selalu telat dan tidak menghargai waktu. Bagi orang bumi, timing merupakan kunci sukses. Menentukan kapan membeli dan kapan menjual, yang mana selisih keduanya bisa sangat ekstrim. Sangat penting bagi orang bumi, beli di harga terendah dan jual di harga tertinggi. Bangsa Tionghoa dasarnya merupakan manusia bumi, mereka bisa dibilang kurang kreatif. Buktinya, mereka lebih sering meniru produk yang sudah ada, kemudian, mereka dapat menjalankannya dengan optimal. Contohnya pada semester pertama tahun 2015 silam, banyak orang menahan bergerak, namun, manusia bumi sudah mulai gerilya menyetok barang, apapun jenisnya, baik tanah maupun emas, semua dibeli, tapi, jangan salah, mereka tawar setengah harga atau lebih. Pasalnya, banyak orang yang nggak tahan memegang harta di zaman ekonomi sedang turun. Kebanyakan mereka ingin melepas harta, ada yang karena masalah bunga, ada pula yang karena masalah dagang rugi atau impas-impasan tapi rugi ongkos, intinya mereka merasa lebih baik melepas harta. Nah, pada saat seperti itulah orang bumi jadi penadahnya, karena harga murah, timing tepat, mereka pun masuk, sementara orang langit. Di masa seperti ini mereka akan membuat terobosan inovasi, begitu kreasi mereka jadi, masa atau waktunya sudah bergeser, sehingga, produknya mungkin benar. Tetapi waktunya salah, mereka bekerja karena spontanitas, ciri mereka adalah salah waktu, namanya juga doyan menciptakan sesuatu yang baru. Kalau mengambil contoh bidang usaha, manufaktur itu lebih banyak di kiri karena termasuk canggih production.
E-commerce itu lebih banyak di atas karena dia mainnya di sistem. Adapun jasa lebih banyak di kanan karena mereka people person. MLM juga kebanyakan orang ekstrovert. Orang introvert jangan coba-coba main MLM, bukannya tidak cocok, tetapi tidak natural. Kalau orang bawah itu kebanyakan di saham trading, bursa efek, kebanyakan mereka main di sana. Selain itu, kalau diambil dari cara bisnis mereka, ada dua tipe lagi. Pertama, yang memiliki solvabilitas atau kemampuan memenuhi kewajiban dengan aset. Kedua, yang mengandalkan penjualan. Kalau saya, termasuk orang yang mengutamakan solvabilitas, contohnya begini, ada tanah 5 hektare harganya 100.000, yang 1 hektare, saya buat hotel, begitu hotelnya jadi, tanah yang 4 hektare ini naik jadi 1 juta. Nilainya jadi naik tapi jualannya belum ada, karena saya fokusnya ke solvabilitas atau aset. Nah, biasanya orang-orang yang mementingkan solvabilitas itu orang kiri atau introvert. Dia kuat menahan diri dan menabung, beda dengan orang kanan yang cenderung tidak. Kuat menahan uang, itu sedikit bedanya. Saya termasuk orang yang fokus pada solvabilitas, bukan revenue. Keduanya tidak ada yang lebih baik, tetapi jika Anda tahu siapa diri Anda, saat menjalaninya pun akan natural. Dan, saya naturalnya seperti itu. Kemudian, sensori adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan data, sedangkan orang intuitif berdasarkan imajinasi atau intuisinya. Misalkan Anda sedang memilih sebuah baju, Anda tipe orang yang hanya memilih dari segi ukuran, yang penting cocok dengan tubuh Anda. Atau Anda termasuk tipe orang yang harus mencobanya terlebih dulu baru Anda merasa baju itu cocok buat Anda. Kira-kira, Anda tipe yang mana? Jika Anda termasuk tipe orang nomor 2, yaitu harus mencobanya terlebih dulu baru menyimpulkan baju itu cocok buat Anda, berarti Anda adalah orang sensori, karena orang sensori butuh data terlebih dulu baru menyimpulkan. Adapun orang intuitif, tanpa data pun dia masuk. Inilah yang disebut know yourself. Jika Anda introvert dengan ekstrovertnya 50-50, pasti Anda termasuk salah satu dalam kategori sensori atau intuitif. Tidak mungkin keempatnya ini perbandingannya 50-50. Jadi, kalau melihat 4 karakter ini kita gabungkan, dikalikan 2 hingga membentuk 8 bagian. Maka, yang disebut who you are yaitu satu di antara 8 karakter ini. 8 karakter inilah yang disebut dengan CEO sukses yang salah satunya pasti cocok dan paling mewakili diri Anda. Seseorang tidak melulu orang langit murni, pasti ada unsur lain yang bisa memengaruhi hidupnya. Kalau dia bukan yang 50-50 ekstrovert dan introvertnya maka dia masuk CEO baru, misalnya ekstrovertnya 70%, langitannya 60%. Karakter ini menyukai orang dan kreatif. Artis, presenter, MC, masuk kategori karakter ini. Mereka bisa improvisasi keadaan dan membuat suasana seru, dan 2 kelemahan mereka, karena membawa unsur langitan, nggak bisa pegang uang dan tidak bisa mengelola waktu, kalau ada uang itu kemungkinan besar digunakan untuk mempersolek penampilannya, karena mereka sangat peduli pendapat orang akan diri mereka. Mitra saya melanjutkan lagi, kaum langit dengan introvert juga membuat karakter baru. Katanya, karena orang introvert adalah sistem person, jika bercampur dengan langitan, karakter dirinya adalah penyempurna kreativitas dilengkapinya dengan sistem, mereka senang mengutak-atik yang sudah ada, diberi sistem, diberi pelengkap. Kelemahan karakter ini adalah di penduplikasian, mereka sulit ditiru. Kalau mereka tidak bisa membuat manajemen untuk meniru sistemnya, mereka tidak akan bisa besar. Adapun introvert dan manusia bumi menghasilkan seseorang yang pelit dan lambat dalam mengambil keputusan. Mereka sangat mempertimbangkan waktu, tetapi harus bersama sistem. Karakter ini bisa dikatakan karakter paling aman, tidak suka spekulasi, main aman, sebagai perbandingan mudahnya. Mereka berbanding 180 derajat dibandingkan kaum langit yang ekstrovert, yang satu boros, yang satu pelit, yang satu senang tampil, yang satu ngumpet. Kemudian, manusia bumi yang ekstrovert ialah manusia yang sangat jago dalam dealing, jago dalam negosiasi, menjadi duta atau ambasador, seorang jago tawar-menawar. Kemampuannya menjalin koneksi dengan orang lain adalah kekuatannya. Kelemahannya, kalau tidak ada produk atau produknya jelek, mereka jalan di tempat, beri mereka produk setengah bagus, mereka bisa ledakan dengan deal yang luar biasa. Apalagi produknya bagus, mereka bisa jadi raja. Sebelumnya, kita sudah membahas soal penggerak, tetapi itu bukan pengendali. Jika kita sudah mengetahui penggerak kita,
kita mesti mampu mengendalikannya. Baik penggerak maupun CEO itu bukan takdir, melainkan pilihan, itu sekadar mind map atau peta pikiran. Contohnya saya yang digerakkan oleh amarah karena hidup ini memperlakukan saya dengan keras. Orang seperti saya, jangan dipecut, percuma, nggak akan jalan, lebih baik diberi target. Itu lebih efektif bagi saya. Kemudian, mari kita kenali istilah-istilah berikut ini. 1. Orang yang intuitif disebut creator. 2. Orang yang intuitif dan ekstrovert disebut star. 3. Orang yang ekstrovert murni disebut supporter. 4. Orang yang sensori dan ekstrovert disebut dealmaker. 5. Orang yang sensori disebut trader. 6. Orang sensori yang introvert disebut akumulator. 7. Orang yang introvert murni disebut lord. 8. Orang introvert yang intuitif disebut mekanik. Mungkin Anda bertanya-tanya dan ingin mengetahui posisi Anda, apa yang perlu Anda lakukan, serta bagaimana menemukan partner yang tepat, dan apa keuntungan bagi Anda jika berada di salah satu karakter tersebut dalam dunia bisnis. Kedelapan CEO ini sangatlah penting bagi Anda maupun tim Anda. Selain harus mengenal diri Anda juga perlu mengetahui siapa mitra bisnis Anda. Mengapa? Karena, jika dalam satu tim ada tipe yang sama persis, saya yakin tim tersebut tidak akan bertahan lama. Setidaknya dalam sebuah tim ada 3 karakter berbeda yang saling mendukung. Lantas, bagaimana mengetahui CEO sukses Anda dan tim bisnis Anda? Ada caranya dan ada tesnya, namun, sebelum kita mencoba tes tersebut, saya akan mengajak Anda untuk lebih jauh lagi mengenal ke-8 karakter tersebut, dan mengapa CEO sukses itu penting bagi Anda. Jika Anda tipe kanan, Anda bisa sukses dengan cara membesarkan diri Anda atau meningkatkan personal branding Anda. Jika Anda tipe kiri, Anda bisa sukses dengan cara multiply atau memperbanyak jaringan. Itulah mengapa rata-rata dalam berbisnis, orang introvert pasti banyak membuka cabang di mana-mana atau bisnis waralaba. Di sisi lain, orang ekstrovert hanya punya satu tapi dia mampu memperbesarnya. Kalau Anda termasuk tipe orang dealmaker, trader, dan akumulator, mereka adalah tipe orang yang sangat bagus dengan timing. Jadi, bermain bisnisnya dengan mengatur waktu. Kalau Anda tipe orang mekanik, creator, dan star, Anda sangat mampu berinovasi dalam menciptakan produk-produk baru. Dalam memulai bisnis, Anda harus memiliki orang-orang seperti ini. Ilustrasi lebih jelasnya seperti ini. Jika Anda creator, Anda harus memiliki konsep. Jika Anda star, Anda harus mampu berpromosi dan menciptakan daya tarik brand. Jika Anda supporter, Anda harus menciptakan tim operasional. Jika Anda dealmaker, Anda harus punya jaringan dan koneksi di pasar. Jika Anda trader, Anda harus memiliki barang yang bisa dijual dan dibeli. Jika Anda akumulator, Anda harus memiliki aset yang bisa dijaminkan. Jika Anda lord, Anda harus memiliki arus kas yang kuat. Jika Anda mekanik, Anda harus memiliki model yang unggul. Sebelum saya melanjutkan lagi, saya akan terlebih dulu memberikan sebuah rumus kekayaan kepada Anda, yaitu value X leverage. Value adalah nilai diri Anda, dan leverage adalah jaringan. Maka, jika nilai diri Anda tinggi dan leverage Anda luas, dijamin Anda pasti kaya. Artinya, Anda harus menaikkan nilai diri Anda di bidang manapun dan memperbesar jaringan Anda. Anda bisa lihat orang-orang sukses atau orang kaya di luar sana. Mereka pasti memiliki dua hal tersebut, meningkatkan kapasitas atau nilai diri mereka, yang pasti memperbesar jaringan, karena, kalau jaringan kita tidak luas, lingkungan atau zona kita hanya itu-itu saja dan akan sulit untuk berkembang. Akan tetapi, jika jaringan Anda luas di mana-mana, saya jamin Anda akan lebih mudah untuk mengejar kesuksesan Anda. Ibaratnya seperti ini. Orang golongan kanan itu cenderung magnify atau memperbesar dirinya, sedangkan orang golongan kiri cenderung multiply atau memperbesar jaringannya. Jika dihubungkan dengan rumus kekayaan yang saya sebut tadi, yaitu value X leverage, intinya yaitu tingkatkan nilai diri sendiri dan perbesar jaringan. Caranya saja yang berbeda. Karena orang kiri atau introvert memang tidak terlalu nyaman memperbesar dirinya, dia memang bukan orang yang suka tampil di depan, dia lebih senang memperbesar jaringan untuk menguatkan dirinya. Di sisi lain, orang kanan cenderung memperbesar dirinya terlebih dulu, lalu dengan sendirinya dia akan dapat memperbesar jaringan. Sekarang mari kita kembali membahas CEO bisnis tadi. Kita ambil contoh seorang kreator yang terkenal saat ini, yaitu Richard Branson. Dia sangat inovatif dan kreatif dalam melahirkan ide dan menciptakan karya. Jadi, kreator menghasilkan uang memang dengan cara berinovasi.
Kemudian untuk contoh orang star, di Indonesia kita punya Tung Desem Waringin, Mario Teguh, Ari Ginanjar, dan motivator lain yang memang mayoritas karakternya star. Atau, kalau mau ambil contoh tokoh dunia, misalnya Oprah Winfrey. Sebenarnya, Oprah belum tentu tahu di acara hari itu dia harus bicara apa, mungkin saja sehabis jogging pagi. Dia bertanya kepada sutradaranya, saya harus bicara apa hari ini? Sutradaranya lah yang menentukan konsepnya seperti apa. Bintang tamunya siapa, dan Oprah harus bicara apa saja. Begitulah karakter orang star. Creator sebenarnya justru orang-orang yang berada di belakang panggung. Adapun orang yang membuat dia tampil di berbagai tempat, ialah dealmaker. Misalnya, dealmakernya bilang, ada restoran di Afrika Selatan yang mengumpulkan uang hingga $1 juta Amerika agar kita tampil di sana. Nah, itulah hasil kerja dealmaker yang membuat show di mana-mana. Bagaimana? Sudah dapat gambaran dengan yang tadi saya maksud. Setidaknya butuh 3 karakter untuk membangun suatu bisnis. Contoh seorang supporter adalah Jack Welch. Dia merupakan pendiri General Electric, yang memiliki 250 perusahaan bahkan lebih banyak daripada jumlah BUMN di Indonesia. Dia punya produk yang disebut 66MA, yang mana trainingnya tentang mengelola perusahaan-perusahaan besar. Kemudian, contoh dealmaker yaitu Donald Trump, bisnisnya banyak di dunia properti, tetapi dia bukan murni pengusaha properti dia itu berawal dari deal yang tepat. Setelah lulus kuliah, Trump bergabung bersama Financial Club. Suatu hari, dia mendengar wali kota New York mau membuat pintu keluar tol yang baru karena jalanan terlalu macet. Yang kemudian dilakukan oleh Trump yaitu mencari tempat-tempat yang pas untuk dibuatkan pintu keluar tol. Suatu hari, ada stasiun tua yang sudah tidak terpakai, dan menurut Trump itu pas untuk dijadikan pintu keluar tol yang baru. Dia pun bertanya kepada pemiliknya, mau dijual berapa? Kebetulan sang pemilik perlu menjual tempat itu dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, ia akan kehilangan semua uangnya. Trump pun membeli tempat itu, lalu dia datangi sang wali kota. Dia bilang bahwa dia punya lokasi yang pas untuk dijadikan pintu keluar tol yang baru. Dia jual dengan harga 10 kali lipat dari nilai belinya. Begitu sang wali kota melihat lokasinya yang memang pas, terjadilah transaksi antara keduanya. Jika Anda tipe mekanik, bukan dealmaker, jangan sesekali mencoba cara ini. Bukan berarti saya bilang Anda tidak akan bisa seperti Trump. Tapi, tipe mekanik itu ibaratnya semacam internet marketer. Kalau mencoba cara kerja yang tidak sesuai, jadinya nggak natural. Kerja nggak natural itu nggak akan terasa enak, kan? Lalu, contoh seorang trader yaitu George Soros. Dia orang yang sangat tahu timing. Kapan harus beli dan kapan harus jual. Jadi, trader itu tipe orang yang sangat mengutamakan waktu. Adapun akumulator yaitu seperti Warren Buffett, dia tipe orang yang menahan. Dia beli saham Microsoft dan sampai sekarang tidak pernah dia jual. Begitu pula PetroChina, dia beli dan sampai sekarang dia tahan. Yang dia lakukan ketika butuh uang, dia tidak menjual, tetapi hanya menjaminkan. Kemudian, orang berkarakter Lord yaitu Lakshmini Mitra, seorang pebisnis baja. Dia sangat piawai dalam berinvestasi. Dia tahu mana angka, mana data, dan benar-benar memerhatikan cash flow. Dia sangat peduli terhadap uang dan arus kasnya, tak peduli apapun bisnisnya. Terakhir, seorang mekanik. Ini adalah karakter yang paling sempurna. Beberapa contoh orang mekanik antara lain Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, Henry Ford, pendiri Ford, dan Ray Kroc, pengambil alih McDonald's. Saya akan membahas orang yang terakhir ini. Dulu, Kroc membeli McDonald's. Dia menghitung-hitung bahwa burger itu beratnya hanya 80 ger, beserta isinya menjadi 100 ger. Sementara, perut manusia pada umumnya harus diisi sekitar 250 ger untuk bisa kenyang. Akhirnya dia ambil alih McDonald's dan dia ubah sistemnya. Dia buat satu burger seberat 250 ger. Dia juga mengubah semuanya, mulai dari manajemen hingga operasional. Hingga ini, McDonald's sudah memiliki puluhan ribu gerai di seluruh dunia. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, posisi kita berada di mana? Siapa diri kita? Apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui karakter alami Anda? Di manakah level spektrum kita berada? Misalnya seperti ini, mungkin karakter Anda judo dan sabuk Anda hijau. Atau, mungkin karakter Anda silat dan sabuk Anda masih putih. Atau, mungkin karakter Anda aikido dan Anda adalah seorang master. Dari ke-8 sio tersebut,
Anda pun masih dibagi lagi ke dalam 4 level atau spektrum. Inilah level prosperity conscious Anda. Yang membuat banyak masalah dalam membangun kemakmuran adalah, Anda tidak tahu siapa diri Anda, seperti apa karakter Anda, dan di mana posisi Anda. Inilah yang membuat waktu dan tenaga Anda terbuang sia-sia. Inilah yang membuat kurva belajar Anda panjang, berat, dan melelahkan.